Saudara, dalam minggu-minggu ini kita mendengar sesuatu berita-berita yang menggunakan kata depan rocking. Satu seri khotbah yang judulnya dalam seri ini adalah Rocking the Giants. Kita tahu banyak giants dalam hidup kita, apalagi dalam culture kita belakangan ini. Banyak giants yang mesti kita kalahkan. Banyak giants yang mesti kita matikan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin maju dan bertumbuh dalam firman Allah, di dalam kekristenan kita. Kita nggak bisa lagi hanya melihat giants and then say, oh that giant is big. Sudah nggak bisa lagi. Kita harus face it. Kita harus destroy it. Karena itu yang menahan kehidupan kita hari demi hari. Kita udah belajar mengenai banyak hal tentang rocking the giants. Dan hari ini kita mau belajar satu hal yang disebut rocking ignorance. Boom. Tuhan Yesus. Doom. Nah itu dia. Akhirnya magic saya kuat juga. Rocking ignorance. Kadang-kadang saudara kalau kita bilang kata ignorance konotasinya negatif, betul nggak? Tapi sekarang coba kita lihat apa yang dimaksud ignorance di dalam firman Allah. Coba buka sama saya dalam 1 Petrus pasal yang pertama. Buka bersama saya 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-25. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai yang ke-25. Yang sudah dapat bilang amin. Yang belum haleluya. Masih ada haleluya. Yang bingung bilang aduh. Oke, 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Saya baca buat saudara. Sebab itu, siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, dan kamu mewarisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi dengar baik, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudara, saya ingin lihat saudara untuk mengajak saudara juga membaca ayat 14 sekali lagi. Dikatakan begini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kata kebodohan di situ saudara, dalam bahasa Inggris dikatakan ignorance. Kalau kita dibilang bodoh rasanya kita sakit hati ya. Seringkali kata bodoh kelihatannya negatif. Tapi mari kita lihat sama-sama sebenarnya saudara yang kekasih, kalimat bodoh di sini itu sebenarnya artinya bukan bodoh-bodoh. Apa tuh bodoh-bodoh? Bodohnya bodoh gitu.
yang bodoh sekali, sangat bodoh. Bukan. Yang artinya nggak bisa mikir, bukan saudara. Ini bodoh di sini, firman Allah katakan bodoh, itu bukan bodoh yang kita anggap bodoh. Tapi bodoh sini dalam bahasa, nggak ada, saya lupa. Dalam bahasa agnonia artinya gini, lack of knowledge. Artinya more kepada ketidakmautahuan. Don't care. Itu maksudnya firman Allah ini. Jadi kalau kita baca lagi, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jarang turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, menguasai kita pada saat kita nggak mau tahu tentang kebenaran. Yes, saya diselamatkan. Karena kalau saudara baca pasal 1 ayat 1 dan sampai pasal ayat 12, itu mengatakan kamu sudah diselamatkan oleh Injil. Yesus datang ke dunia untuk memberikan kamu hidup yang kekal. Lalu ayat 13 bilang begini, sebab itu jangan setiap dari kita tetap nggak mau tahu tentang kebenaran. Ini nggak ada pengaruhnya sama keselamatan, saudara. Tapi ini pengaruhnya dengan pertumbuhan rohani. Sering jadi orang Kristen, kita datang ke gereja, kita ikut Kristus sudah puluhan tahun, tapi sesuatu dalam kita yang Petrus katakan ini, kita tetap tidak mau tahu tentang kebenaran dan tidak mau belajar tentang kebenaran. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3, dia bilang begini, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah Bapa kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang pelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi keselamatan yang Tuhan beri ini bukan keselamatan one time and that's it. Your salvation is just the beginning of your life journey in Christ. Jadi kalau keselamatan ditambah ignorance, keselamatan ditambah dengan kebodohan, keselamatan ditambah dengan ketidakmautahuan, saudara nggak akan bisa bertumbuh. Dan pengharapan saudara akan lemah pada saat akhir zaman nanti. Satu kali saya dengar berita, ada orang sudah mau meninggal. Ya orang Kristen, sudah lama jadi orang Kristen. Pada saat dia mau meninggal, dia takutnya setengah mati. Ditanya sama keluarga, kenapa kok sampai sudah kayaknya takut sekali. Minta Alkitab lah, minta dibacain Alkitab, minta dipanggilin pendeta. Pokoknya supaya dia sure bahwa dia masuk surga. Apa yang terjadi saudara? Kenapa dia bisa seperti itu? Karena pada semasa hidupnya, dia tidak pernah mau tahu tentang kebenaran. Dia selamat saudara. Dia masuk surga. Saya yakin Alkitab bilang orang yang percaya kepada Tuhan, mengaku dengan mulut Yesus Kristus adalah Tuhan, percaya dalam hati, dia akan sampai kepada kerajaan surga. Tapi Petrus nggak cukup sampai situ. Oleh karena itu saudara, kalau kita hidup dalam anugerah Allah, the grace of God, pertumbuhan masih harus tetap terjadi. Amin. Pertumbuhan saudara di dalam Kristus harus tetap berjalan. Your salvation is not your growth. Your salvation is your salvation. Bukan growth of Christianity. Bukan the growth of your spirituality. Bukan pertumbuhan rohani saudara. Karena itu saudara, pertumbuhan ini yang kayak apa sih yang Tuhan mau? Coba buka sama saya. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 bilang begini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita bertumbuh kalau kita dengar firman Kristus. 2 Timotius 3 ayat 16-17 bilang begini. Mana dia? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Nggak ada ngomongin tuh tentang Yesus Juru Selamat. Nggak ada yang ngomongin tentang salib. Kalau kita mau bertumbuh, this is what you have to do.
firman Kristus harus ada dalam hidup saudara. Dan pertumbuhan rohani yang Petrus maksud itu ada dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. Lihat ini. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8, dia bilang begini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Setelah keselamatan kita harus hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Terus, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu, iman dengan dari pendengaran firman Allah. Dari iman itu harus menambahkan saudara dan saya kebajikan, dan dari kebajikan pengetahuan, dari pengetahuan penguasaan diri, dari penguasaan diri ketekunan, dan dari ketekunan kesalehan. Next. Kok nggak berubah? Oh, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila, dengar baik ini, sebab apabila semuanya itu ada padamu, maksudnya dari mulai iman sampai kasih ada pada kita dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara mau kenal Yesus? Siapa yang mau kenal Yesus? Angkat tangan tinggi. Semua mau kenal Yesus? Betul? Yakin? Saudara nggak bisa kenal Yesus if you don't have faith and put something in your faith. Saudara nggak bisa bertumbuh sampai saudara bisa mengasihi orang lain kalau saudara nggak bisa menambahkan sesuatu kebajikan, kesalehan dan sebagainya yang dibeli tadi. That's why kalau hidup kita mandek. That's why kalau spiritual growth kita apa sih namanya tuh kalau roti nggak matang apa? Bantet. Oh, kalau bantet ingat tadi ya. Bantet. That's why, karena kita hanya ingin seperti Yesus, tapi we don't put anything in our faith. Kita nggak mau lakukan sesuatu dalam iman kita. Petrus tahu, karena itu dia bilang jangan hidup dalam ketidakmautawan kita, dalam kekristenan kita. Yang itu yang akan menghambat kehidupan kita. Saudara, mari kita lihat lagi surat Petrus pertama, ayat yang pertama sampai 3. Karena itu, supaya kita bertumbuh dalam iman, supaya kita nggak ada lagi the ignorant spirit in our life, supaya ignorance kita digoncangkan dan dibuang, maka Petrus katakan ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan. Nomor 1, sudah punya pensil bisa catat, yang mau diingat boleh silakan. Nomor 1, siapkan akal budi. Siapkan akal budi. Saudara, gird up your loin of your mind. Apa sih bacanya? Gird up ya. Gear up. Gird up. Namanya gird up ini bukan sesuatu yang nggak lazim dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, kata gird up ini selalu digunakan terus menerus. Kalau pada saat dia mau melakukan sesuatu. Artinya be ready. Saudara lihat di sini kenapa orang-orang zaman dulu waktu zaman Jewish itu selalu pakai gird up. Ini bajunya orang Jewish. Bajunya orang Jewish. Bajunya orang Jews zamannya Yesus. Seperti ini saudara. Jadi kayak apa tuh namanya tuh? Long dress. Mama saya dulu kalau mau tidur selalu pakai long dress. Woo. Right. Mama saya soalnya agak sedikit bertumbuh besar. Dan dia kalau beli long dress mesti ke pasar dan cari yang ukuran XL. Selalu. Jadi gede saudara sendiri. Gede. Sekarang sudah kurus sih karena sakit. Dulu dia gemuk besar. Persis kayak begini saudara bajunya. Long dress. Long dress di sana saudara. Saudara lihat kalau film-film Tuhan Yesus. Ya. Kan dia dibuka bajunya. Terus cuman pakai kain itu di bawah. Itu namanya adalah loin cloth. Tapi ada dua macam, ada yang dipakai di dalam,
Ada yang dipakai di luar. Ini kain ini nggak ada jahitan. Jadi satu kain panjang begitu. Jadi dilipat-lipat aja gitu. Nah, satu yang masih nggak kepakai itu dipakai di pinggang. Yang namanya gird up itu kain dari bawah itu diangkat ke atas, terus diselipin di dalam loin cloth. Itu namanya gird up your loin. Supaya apa? Karena kalau itu diangkat, maka geraknya bebas. Sudah coba saya bayangkan, kalau mungkin kita nggak ngerti karena itu Jewish tradition ya. Kalau Indonesian tradition kebaya dah. Sudah bayangin kebaya, terus suruh main sepak bola. Bayangin penjaga gawangnya. Itu namanya Jewish itu, kalau orang Jews nggak bisa kerja apa-apa kalau tuniknya itu nggak diikat ke loinnya. Jadi sangat panjang, dia mau ngapa-ngapain susah. Saya coba sekali-sekali nanti kalau hari batik lagi, suruh pakai kebaya. Terus lagunya betapa hebat. Suruh angkat gini-gini. Susah, makanya dia angkat. Saudara ingat cerita bahwa seorang bapak yang anak hilang, kata dia berlari, itu artinya dia angkat tuniknya, dia selipin di loinnya, dan dia lari. Dan angkatnya gak kira-kira. Itu maksudnya gird up your loin cloth. Bersiap. Nah, kalimat ini Petrus pakai untuk bilang gird up your loins of mine. Artinya bersiap. Bersiap untuk melakukan sesuatu, melakukan aktivitas sesuatu. Jadi gird up itu bukan cuma orang Indonesia bilang sing-singkan lengan bajumu. Kita mau kerja dengan lebih giat lagi. Supaya nggak ada sesuatu yang menghalangi kita. Karena itu, kalau kita mau bertumbuh, nggak bisa kita tetap punya pikiran yang lama. Kita harus bersiap untuk menerima sesuatu yang baru. Jangan biarkan sesuatu menghalangi gerakan saudara dalam firman Allah. Amin. Jangan biarkan sesuatu menghalangi pikiran kita sehingga kita nggak bisa sesuatu yang baru dari Tuhan. Karena itu gird up your loins of mine. Siapkan pikiran kita untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Nomor 1, Petrus bilang, siapkan akal budi. Biar bebas untuk kita bergerak. Nomor 2, saudara. Dikatakan di situ apa? Waspadalah. Waspadalah. Matius 26 ayat 41 bilang begini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam apa? Pencobaan. Kenapa? Roh memang penurut tetapi daging lemah. Karena itu Petrus bilang waspada. Berwaspada. Kata waspada artinya itu mempunyai pikiran yang bijaksana. Yang tidak minum anggur. Makanya kalimat waspada dalam bahasa aslinya lebih cocok kalau diterjemahkan be sober. Nggak mabok, waras artinya. Bisa mengerti dan bijaksana, bisa melihat situasi dengan lebih jeli. Itu kata waspada. Jangan tidak mau tahu. Jangan ignorance menurut Paulus. Tapi waspada, berhati-hati, lihat keadaan sekeliling kita. Saya kemarin baru bicara dengan elder, saya bilang, mungkin kita perlu satu pelajaran tentang the end of the world. Mungkin kita perlu bahas sesuatu tentang akhir zaman. Karena kadang-kadang orang Kristen termasuk saya terlalu sibuk dengan kegiatan gereja sehingga di luar terjadi sesuatu kita nggak ngeh. Apa yang terjadi di luar ya? Tiba-tiba boom Tuhan datang. Sebelah kita pluk naik ke surga. Kita bingung. Kok udah pergi? Kita ketinggalan. Oh kereta nomor 2. Kagak ada ke kereta nomor 2. Semuanya nomor 1. Waspada saudara. Setan pada zaman ini udah berusaha menipu kita dengan tipuannya. Hati-hati saudara. Hati-hati. Karena itu waspada. Tipuan setan tuh banyak-banyak. Saya kasih tahu. Setan menipu identitas manusia. Dia bilang semua manusia itu baik. Nggak ada yang jahat. Nggak ada punya apa-apa. New Age Movement sekarang bilang semua baik. Coba suruh lihat keluar.
Setan lagi menipu dalam moral. Sekarang ini nggak ada yang absolut, semua relatif. Saudara tahu zaman postmodern ini, saya sering katakan ini karena sekarang kita mau masuk ke situ dan saya mau saudara siap. Saudara bicara sama orang, anak-anak muda terutama, bilang begini, kamu tahu nggak, Tuhan itu baik. Anak itu more or less akan jawab gini, ya relatif, tergantung. Atau Yesus itu Allah, dia akan bilang, itu kan menurut kamu, menurut saya kan bukan. Allah itu ada, buktikan dong. Sekarang ini moral udah mulai rusak. Free sex sebentar lagi bulan November kita akan mengadakan free sex, abortion, and drugs seminars di gereja kita. Dan kita mau mengundang semua orang tua dan semua anak-anak muda untuk datang. Yang bicara bukan pendeta. Kita mau lihat dari sisi dunia, apa yang dunia sedang terjadi. Yang bicara itu kalau bisa kita lagi mau undang polisi tentang drugs. Yang kedua kita mau undang sesuatu orang yang berkecimpung di dalam abortion. Supaya kita lihat apa yang terjadi di luar sana. Supaya kita waspada, saudara. Melihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Kita nggak bisa lagi diam-diam. Setan menipu kita tentang keberadaan keluarga. Saudara, sekarang ada gereja-gereja waktu saya sekolah di Florida, satu gereja, ternyata pecah gereja itu. Waktu saya datang kedua kali, dia bilang, kenapa pecah? Kok kita nggak di situ lagi? Ya kita pecah. Loh kenapa? Ya karena sekarang aliran gereja itu mengizinkan perkawinan gay. Family jadi bukan lagi suami istri. Family jadi suami-suami. Suami kawin dengan suami. Istri kawin dengan istri. Kita mengasihi orangnya, tapi kita nggak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Waspada, saudara. Berapa banyak sekarang di Amerika sekarang saya dengar ini, tahu salah atau benar, kata Tuhan nggak boleh disebut lagi di sekolah. Kanada katanya sekarang sudah mulai diusulkan supaya di sekolah mengganti kata in O Canada, what was that? O Canada, God keep our land, right? Sekarang kata God itu harus dihilangkan. Ada usulan katanya. Wow. Waspada, saudara. Lihat keadaan dunia sekarang ini. Setan menipu. Saudara tahu satu orang yang namanya Oprah Winfrey? Pernah dengar Oprah Winfrey? Kita akan lihat videonya. Coba, videonya ada? The panel has been discussing the spirituality and the forces of God, but I also believe that there are two forces that are here with us, that we do have our God that we can depend on, but there's also a power of darkness that we do need to be aware of. And that's where the choices begin. Do you believe that you can choose between one or the other? Most absolute, definitely. Yeah. Now, we are given that choice. Now, Marianne Williamson says in her book, Return to Love, that we're always walking in the direction of one or the other, that all of your actions in life, either you're moving toward the darkness or you're moving toward the light. That's right. She calls it fear and love. There's this wonderful book called Ishmael by Daniel Quinn, which is, anyway, it's a gorilla talking, but anyway, it talks about one of the points it brings out is one of the mistakes that human beings make is believing that there is only one way to live. That's and right. that we don't accept that there are diverse ways of being in the world, that there are millions of ways to be a Then human how do we being. please God? And many ways, many paths to what you call God. That and is her path pleasing. might be something else, and when she gets there, she might call it the light. But her loving and her kindness and her generosity if it brings her to the same point that it brings you, it doesn't matter whether she called it God along the way or not. And I guess the danger that could be on that, I mean, it sounds great on the onset, but if you really look at both sides, There couldn't possibly be just one way. What about Jesus? What about Jesus? Even brings him up in this whole discussion, and you say there isn't only one way. There is one way and only one way, and that is through Jesus. There couldn't possibly be with the Because you millions of people say in the there world. isn't. There couldn't possibly be. Because you intellectualize it and say there isn't. If you don't believe that, you're all buying into the lie. But that means you're right. Do you think that if you are somewhere on the planet?
If you're somewhere on the planet and you never hear the name of Jesus, you never hear the name of Jesus, but yet you live with a loving heart, you lived as Jesus would have had you to live, you lived for the same purpose that Jesus came to the planet to teach us all, but you are in some remote part of the earth and you never heard the name of Jesus. You cannot get to heaven, you think? And that is covered in the scriptures, too. People are talked about that. Truly, God knows the Does heart. God care about your heart, or God care about if you call his son Jesus? Well, Oprah, Jesus cannot come back until that gospel is preached in the four corners of this earth. So, figure it out. Okay, I can't get into a religious argument with you. It's not religion, I Oprah. can't get into a religious argument with you. John. Oh. And you know what? The followers is thousands of hundreds of people. Yang mereka sebut sekarang adalah New Age Church. Dan sekarang lagi berkembang di dunia ini. Saya ngomongnya aja merinding, saudara. Karena they said this. Yesus bukan satu-satunya jalan menuju surga. And I will tell you something. Yohanes katakan gini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Yesus yang sanggup bawa kita kepada kehidupan kekal. Amin. Tapi New Age bilang no. Dan apa yang terjadi dengan anak-anak kita nanti waktu sekolah? Dengar baik, saudara. New Age movement lagi huge sekarang. Waspada. Waspada ini, saudara, yang New Age Church yang dia bilang begini. Oprah say begini, I surrender all, but it's not to Jesus Christ. New Age heresy about Jesus, dia bilang begini, there is no sin. A slain Christ has no meaning. The journey to the cross should be the last useless journey. Don't make the pathetic error of clinging to the old rugged cross. The name of Jesus as such is but a symbol. It is a symbol that is safely used as a replacement for many names of all gods to which you pray. God is in everything I see. The recognition of God is the recognition of yourself. The oneness of the Creator and the creation is your wholeness, your zenity, and your limitless power. The atonement is the final lesson he, atau man, need learn, for it teaches him that never having sinned, he has no need of salvation. Wow. Can you imagine lagi anak-anak kecil kita nanti waktu dewasa? Can you imagine that? Kalau tidak kita menambahkan kepada iman kita kebajikan, kesalehan, kasih. What's going to happen? Let we think about it for a while. Mari kita pikirin sedikit sebentar. Waspada, saudara. Bersiap, waspada. Saya sekarang lagi lihat-lihat satu gereja yang namanya Satanic Church. Sudah tahu Satanic Church sekarang ada di Amerika, ada. Di North Amerika apalagi, ada semua. Dan yang mereka ngajarkan apa? Mereka nggak percaya Tuhan, mereka nggak percaya evil, mereka percayanya Satan. Mereka bilang, there is no devil, there is no God, but there is Satan. Satan buat dia hanya satu pemikiran, satu energi. Dan Satanism itu merupakan sesuatu, next slide-nya ada nggak? Next slide-nya. Dia bilang begini, Satanism. The Church of Satan does not worship or support a belief in the devil or other supernatural entities. My real feeling is that anybody who believes in supernatural entities on some level is insane. Whether they believe in the devil or God, they are abdicating reason, said Peter Gilmore. Gilmore defines the word Satan. Satan is a model or a mode of behavior. Satan in Hebrew means adversary or opposer, one who questions. Sekarang berkembang. Puluhan ribu orang yang ikut. Ada kesaksian anak muda ikut gereja setan. Dia bilang setiap kali kebaktian, begitu dibacain satu Bible namanya Satanic Bible, dia bilang begini, Hail Satan. Dan saudara apa tahu ada satu kebaktian, ritual mereka sebutnya, itu kalau mereka mau berdoa, mereka akan mempersembahkan darah kepada Satan. Dia dari mana darahnya? Itu bayi yang diaborsi, itu darahnya diambil.
Dan mereka ada satu ritual namanya freedom of sex. Dia bilang begini, setiap orang punya freedom, tidak bisa diikat. Jadi kalau bisa ya sama pasangannya, di waktu ritual itu. Kalau misalnya pasangannya lagi nggak bisa, cari orang lain. Kenapa? Desire of your physical body need to be fulfilled. Waspada saudara, apa yang sedang terjadi dalam dunia ini. Kenapa kita bisa ditipu? Karena ketidakmautawan kita akan kebenaran. Sehingga kita tidak tahu itu salah. Kalau Satanic Bible, kita bisa ngerti. Satanic Church, kita bisa mengerti. Bagaimana dengan New Age? Bagaimana dengan pengajaran-pengajaran lain yang mirip-mirip dengan Christianity? Karena kita nggak tahu kebenaran firman Allah, kita bilang, oh itu benar, let's go for it and let's follow him. Karena itu firman Allah penting, maka itu kita punya grow. Karena itu kita punya Bible study. Karena itu kita punya firman Allah. Supaya setiap orang diperlengkapi, supaya kita siap, gird up our loins of mind, and ready to see what is happening surrounding us. Supaya kita bisa tahu apa yang terjadi, dan gak mudah tertipu dengan iblis. Belajar saudara, belajar. Jangan pertahanan the spirit of ignorance. Jangan pertahankan ketidakmauan kita tentang firman Allah. Saya mah sudah tahu. Dunia berkembang saudara. Dan kita perlu tahu the scheme of devil, apalagi yang iblis sedang coba. Dia coba tipu saudara ke sana dan ke sini. Nomor 3, letakkan pengharapan. Roma 15 ayat 4. Dia bilang begini, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran buat kita, supaya kita punya pengharapan dalam Kristus. Memang dunia di luar berantakan, tetapi dalam Kristus kita punya pengharapan, amin. Punya pengharapan. Yang keempat, taatilah. Dalam 1 Petrus dikatakan 13, sebab itu siapkan akal budimu, waspada, letakkan pengharapanmu atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ayat 14 dibilang, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Taat akan firman Allah. What you read, you need to do it. What you learn, you need to apply it in your life. Supaya kita nggak ditipu. Supaya kita bisa discern dalam keadaan dunia ini. Kalau kita tidak mau tahu dengan keadaan dunia ini, hanya taunya bahwa saya, yang penting saya masuk surga, saudara akan tertipu. Taat saudara akan firman Allah. Harus diusahakan ketaatan itu. Taat itu nggak bisa didoain. Tuhan jadikan saya taat. Nggak bisa, saudara mesti taat sendiri. It's your part to be obey. It's God's part to protect you. Siapkan akal budi, waspada, letakkan pengharapan dan taat. Yang kelima, jangan turuti hawa nafsu, tapi hiduplah kudus. Dia bilang begini, firman Allah. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Next one. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis dengan baik, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jangan turuti hawa nafsu dunia ini. Kenapa banyak pengikut setan? Salah satu pengikutnya bilang begini, karena nggak ada limitation dalam Satanic Church. You can do whatever you want to do. Saudara ingat satu iklan di TV? Yang anak-anak makan apa terus main di mana gitu, saya lupa tuh. Ada satu dia pergi kemana, terus dia bilang, kenapa kamu senang pergi situ? Because there I can say whatever I say, I can do whatever I want to do, I can play whatever I want to play. Bebas. Satanic Church, you can do whatever you want to do. Dia bilang begini, Alkitab katakan, ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. In the Satanic Bible, saya sudah baca Bible-nya. Dia bilang begini, if someone tampar pipi kananmu, kill him. Sadis ya. Kalau seorang tampar pipi kananmu, kill him. Sekarang juga, tidak boleh besok. Wow. Kalau seseorang musuhmu curse you, curse him.
Itu Satanic Bible punya ajaran. Wow. Karena itu saudara, jangan turuti hawa nafsu kita dan hiduplah kudus. 2 Petrus 1:5-9 bilang begini. Justru karena kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikanmu pengetahuan, next, dan kepada pengetahuan penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, next one, dan kepada kesalehan kasih saudara-saudara, dan kepada kasih saudara-saudara kasih akan semua orang. Oh, sudah. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi apa? Buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ketaatan, jangan turuti hawa nafsu, hidup kudus harus sungguh-sungguh diusahakan, supaya kita bisa hidup sesuai dengan apa yang firman Allah katakan. Yang terakhir saudara, hidup dalam takut akan Allah. Ini yang terakhir. Amsal 1:7 bilang begini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh, orang ignorance, menghina hikmat dan didikan. Saya mau tanya saudara begini. Seberapa banyak keinginan dalam hati kita untuk mengenal firman Allah? Seberapa banyak di dalam diri kita memperlengkapi hati kita sendiri, kehidupan kita dengan kebenaran firman Allah, sehingga pada saat kita melihat sesuatu, kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jangan kita saudara seperti orang Farisi. Di dalam Alkitab ada orang Farisi yang dia mau tahu ya apa yang Yesus katakan, tapi hanya untuk counter back. Orang Farisi kan gitu. Dia nanya bukan mau tahu kebenaran saudara, tapi dia tanya untuk berargumentasi tentang kebenaran. Dia tanya sesuatu bukan cuma pingin tahu kenapa ya begitu ya. Bukan seperti orang Nikodemus yang tanya bagaimana cara lahir kembali, bukan. Tapi orang Farisi kalau tanya dia nggak mau tahu. Dia cuma mau berargumentasi dengan Yesus dan mencoba untuk menjatuhkan dia. Di mana kita? Jika kita lebih mementingkan argumentasi, akan mengakibatkan pertengkaran, perpecahan, dan hipokrasi. Tapi kalau kita cari kebenaran, itu akan membawa berkat dan pertumbuhan rohani yang luar biasa dalam kehidupan kita. 1 Petrus 2:9 bilang begini, yang terakhir. Setelah Petrus bilang bahwa engkau anak yang percaya kepada Tuhan, kemudian dia bilang bahwa siapkan dirimu, waspada, taat, jangan uruti hawa nafsu, dan jadilah kudus dan takut akan Tuhan. Kenapa saudara? Karena Petrus bilang begini, tetapi karena kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. What I'm saying is this. Identitas kita itu bukan yang orang yang ignorance. Amin. Identitas kita bukan seorang anak Tuhan yang ignorance, tapi identitas kita adalah anak Tuhan yang merupakan bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani. Amin. Saudara dan saya bukan orang yang biasa-biasa, saudara. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Karena itu jangan sia-siakan keselamatan yang kita punya. Tambahkan dalam keselamatanmu, dalam imanmu sesuatu. Karena it's who you are. Saudara bukan seorang yang ignorance. Tapi saudara dan saya sering ditipu oleh iblis untuk to be ignorance. Mari sama-sama gereja Tuhan kita rock the ignorance. Kita buka pikiran kita. Kita sing-singkan dengan baju kita. Dan kita mengarah kepada kedewasaan rohani. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Saya minta pemain musik itu maju ke depan. Haleluya.